Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Perkenalkan, nama saya Kurnia Fadila. Saya mahasiswi semester 4 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Halo adik-adik. Kali ini kakak akan menjelaskan materi kelas 2 semester 1 tentang bermain di lingkungan. Nah, yang kakak akan jelaskan yaitu tentang bermain di lingkungan rumah. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang bermain di lingkungan rumah? Kira-kira permainan apa aja yang sering kalian lakukan di lingkungan rumah? Dan terus, biasanya kalian itu lebih sering main sama siapa nih? Sama keluarga atau sama teman-teman kalian? Kalau misalnya sama keluarga, coba jelasin gimana sih biar lebih seru permainannya kalau di lingkungan rumah sama keluarga itu. Kalaupun sama teman, permainan apa yang sering kalian lakukan sama teman-teman kalian supaya lebih menarik dan seru? Oke adik-adik, untuk tema bermain di lingkungan rumah, kita materi pertamanya itu bernyanyi ya. Di sini ada lirik lagu. Sekarang kita ikutin lagunya bareng-bareng. Habis itu kita belajar panjang pendek nadanya. Yuk ikutin sama-sama. Sekarang dari yang kalian nyanyiin tadi, lagu Berdayung, kalian tahu gak sih nada panjang sama nada pendek itu kayak gimana? Jadi gini, ketika kita bernyanyi, kita itu mengeluarkan bunyi yang beraturan. Apa sih bunyi yang beraturan itu? Bunyi beraturan itu panjang pendeknya suatu nada. Nah, jadi kalau misalnya kita nyanyi itu, nada panjang pendeknya juga harus ada. Nggak mungkin dong lurus jadi kayak jalan tol, kan nggak banget kan. Jadi harus ada panjang sama pendeknya. Gimana sih cara cari tahu panjang pendek nada tuh? Nah, caranya tuh gini. Misalnya di setiap lagu pasti kan ada not angka, terus ada tanda garis dan tanda titik. Nah, tanda titik itu yang disebut dengan nada panjang atau pendeknya suatu lagu, suatu irama nada gitu. Nah, gimana? Nah, misalnya di suatu lagu itu ada satu titik. Satu titik itu disebut dengan 2 ketukan. Jadi panjangnya itu sebanyak 2 ketukan. Sedangkan jika tidak ada titiknya, itu dinamakan 1 ketukan. Jadi dinyanyikannya dengan 1 ketukan. Nah, 1 ketukan itu disebut dengan nada pendek. 1 titik 2 ketukan, berarti 2 titik adalah 3 ketukan. Nah, kalian udah tahu kan panjang pendek nada itu kayak gimana? Jadi kalau misalnya guru nyuruh kalian nyanyi lagi, terus suruh ada nada panjang nada pendeknya suruh diperhatikan, pasti kalian udah tahu kan, kalian udah belajar. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Di sini ada cerita antara Kak Tiur dan Beni. Coba kita lihat bareng-bareng gambarnya dan kita lihat teksnya ya. Abis itu kita pahami materinya. Nah, gimana? Kalian udah mengamati belum gambar Kak Tiur sama Beni tadi sedang ngelakuin apa? Sedang main permainan apa? Pasti di pikiran kalian banyak pertanyaan dong. Kira-kira permainan apa ya yang sedang dilakukan Tiur dan teman-temannya? Terus pasti juga ada pertanyaan, di mana sih mereka bermain? Nah, ada juga yang nanya, apa saja bahan untuk membuat permainan tersebut? Kalau kalian tahu ya, pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat itu merupakan pertanyaan yang akan menggali pengetahuan kalian terhadap suatu materi yang sedang dijelaskan atau dipraktekkan. Jadi, jangan malu bertanya. Dimanapun kalian bertanya atau apapun yang gak kalian ngerti, mending tanyakan aja sama guru kalian. Supaya apa? Supaya menambah pengetahuan kalian dan menambah wawasan kalian. Sekarang kita lanjut ke materi perkalian ya. Ada yang tahu gak sih perkalian itu apa? Perkalian itu penjumlahan yang dihitung secara berulang-ulang. Nah, di sini kakak ada contoh nih. Yang pertama itu ada
2 perahu Beni ditambah 2 perahu Tiwul ditambah lagi 2 perahu Ayah, maka menghasilkan 6 perahu. Jika ditulis di dalam perkalian, maka hasilnya yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6. Kalau misalnya kalian tanya, 3 itu dari mana sih Kak? 3 itu merupakan jumlah kotaknya, yang kemudian angka 2-nya itu merupakan isi dari masing-masing kotak tersebut. Jadi dari masing-masing kotak tersebut terdapat 2 perahu, yaitu punya Beni, punya Tiur, dan punya Ayah. Nah, kalau 6 itu tuh jumlah setelah digabungkan. Jadi, jumlah seluruh perahu yang ada dalam kotak kita hitung secara keseluruhan. Gimana? Gampang kan dalam menghitung perkalian? Nah, gimana adik-adik? Ngerti nggak sama materi yang kakak jelasin tadi? Kalau misalnya nggak ngerti, nanti kita belajar ulang lagi ya. Sekian dulu materi yang udah kakak jelasin. Kalau misalnya ada yang salah atau apa, mohon dimaafin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.